Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami yang namanya kehabisan gas di waktu yang tidak tepat ya teman-teman. Seperti saya jam 4 subuh saya ingin membuat mie instan dan ternyata gas di rumah saya itu sudah habis teman-teman. Jadi saya tidak bisa untuk memasak, apalagi kalau misalkan pedagangnya belum buka, toko gasnya belum buka, ditambah kalau misalkan gasnya itu langka atau harganya mahal karena banyak penimbunan di mana-mana sehingga harga gas melonjak sangat tinggi sekali teman-teman. Jadi ini akan membuat keluarga kita semakin susah. Tapi jangan khawatir, di sini saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara mengantisipasinya supaya kita bisa memasak tanpa harus menggunakan gas. Jadi cukup menggunakan alat yang sederhana saja yang bisa kita buat sendiri di rumah teman-teman, sehingga kalau kita pergunakan terus, kita selamanya tidak akan membeli gas. Oke, alat-alat apa saja yang kita perlukan dan bagaimana cara pembuatan alatnya? Langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Untuk bahan pertama teman-teman, di sini kita siapkan 2 kaleng bekas. Untuk kaleng bekas ini mudah sekali kita dapatkan di mana-mana ya teman-teman. Untuk bentuknya berbeda, untuk yang satu ini bentuknya panjang, kemudian yang satu bentuknya kecil seperti ini. Nah, ini untuk langkah pertama kita buang plastiknya terlebih dahulu teman-teman. Kemudian untuk langkah selanjutnya, pada bagian atas ini teman-teman, ini kita lubangi, kemudian nanti tutupnya kita buang. Jadi ini tutupnya kita buang semuanya. Nah, setelah kita lubangi seperti ini teman-teman, untuk bagian sampingnya ini bisa kita rapikan dengan menggunakan tang ya, supaya nanti hasilnya lebih bagus teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman, hasilnya sudah sangat rapi sekali. Kemudian untuk langkah selanjutnya, pada bagian samping yang bagian atas ini kita kasih tanda dengan menggunakan spidol seperti ini teman-teman. Untuk jaraknya kurang lebih sekitar 1 cm. Kemudian nanti kita lubangi bisa menggunakan bor atau menggunakan paku. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya setelah kita lubangi. Kemudian tepat pada bagian bawah lubang ini kita kasih tanda lagi seperti ini. Untuk tandanya nanti lebih besar ya. Jadi ini kita lubangi tapi lubangnya lebih besar teman-teman. Ini sejajar saja dengan lubang yang pertama, tidak apa-apa. Ini juga sama memutar, kemudian nanti kita lubangi semuanya. Nah, seperti ini teman-teman, setelah kita lubangi bisa terlihat lubang yang bawah ini lebih besar daripada lubang yang bagian atasnya teman-teman. Untuk yang bawah ini fungsinya sebagai tempat keluar api, kemudian yang atas fungsinya sebagai ventilasi. Kemudian di sini kita siapkan 1 kaleng yang sudah kita ambil tadi, dan ini kita potong juga teman-teman. Jadi kita hilangkan plastiknya terlebih dahulu. Nah, seperti ini, kemudian kita potong pada bagian atasnya teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat kaleng lembaran dari kaleng bekas ini. Oke, seperti ini setelah kita potong dan kita rapikan. Kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita gulung saja seperti ini dan kita masukkan ke bagian kompor yang sudah kita buat tadi seperti ini. Jadi ini kita gulung. Jadi untuk gulungannya usahakan bisa masuk ke bagian botol ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita masukkan bahan bakarnya saja. Untuk bahan bakarnya saya menggunakan spiritus seperti ini. Tinggal kita masukkan saja dan kita uji coba. Oke, ini sudah ada apinya tapi tidak kelihatan ya teman-teman. Kita tunggu sampai si apinya keluar dari bagian samping. Oke, setelah saya matikan kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi supaya si apinya kelihatan, karena kalau misalkan cahayanya terlalu berlebihan si apinya dia tidak kelihatan. Nah, ini bisa kita pergunakan untuk memasak air atau memasak mie.
Contohnya kurang lebih seperti ini. Ketika kita kasih barang di bagian atasnya, apinya akan keluar dari samping. Nah, kita bisa lihat ya. Kamera akan saya turunkan sedikit sebentar seperti ini, supaya kita bisa melihat api dari bagian sampingnya. Nah, bisa terlihat ya teman-teman. Jadi ini seperti kompor, bisa terlihat. Jadi ini bisa kita pergunakan untuk memasak air, memasak kopi, atau memasak mie. Jadi ini juga portable, bisa kita bawa kemana-mana seperti ini. Sebagai contoh, di depan kita sudah kita kasih tungku juga. Untuk cara seperti ini juga bisa, jadi lebih mudah lagi teman-teman. Tinggal kita kasih di bagian atasnya saja seperti ini, dan ini sudah bisa kita pergunakan. Ini untuk apinya tidak terlalu kelihatan, lampunya akan saya matikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya, bisa terlihat. Jadi ini tinggal kita taruh di bagian atasnya saja seperti ini. Oke teman-teman, sudah kita uji coba dan hasilnya berfungsi dengan sangat baik sekali. Jadi tanpa menggunakan tungku atau menggunakan tungku. Kalau misalkan tidak menggunakan tungku, tinggal kita taruh di bagian atasnya saja, apinya tidak mati karena dia bisa keluar dari lubang bagian samping ini yang sudah kita modifikasi untuk bagian atas ini sebagai ventilasi udara. Kemudian kalau misalkan menggunakan tungku, apinya keluar dari sini. Jadi sangat simpel sekali untuk cara pembuatannya teman-teman. Kalau misalkan setelah kita pakai, ini juga bisa kita cuci. Nah, sangat simpel sekali. Oke teman-teman, jadi kompor yang sudah kita buat tadi bisa kita pergunakan sebagai pengganti gas LPG ketika harganya sudah benar-benar mahal atau susah dicari ya, karena langka atau mungkin karena banyak penimbunan di mana-mana. Nah, meskipun sifatnya alat ini darurat, alat ini juga sangat cocok sekali kita pergunakan ketika camping. Alatnya sangat simpel, mungil, bisa kita bawa kemana-mana, tidak seberat gas LPG seperti ini ya. Ini harus kita bawa, kita tenteng-tenteng naik ke atas gunung. Kalau kita membuat alat seperti tadi, cukup menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan dan lebih simpel. Untuk bahan bakarnya pun mudah sekali kita dapatkan. Saya menggunakan spiritus, ini bisa kita dapatkan di toko-toko bangunan terdekat dari rumah kita. Harganya pun lumayan murah, cuma Rp10.000 saja ya teman-teman. Jadi ini hanya alternatif darurat saja yang bisa kita pergunakan ketika kita kehabisan gas LPG atau harganya sudah benar-benar mahal ataupun langka. Oke teman-teman, semoga ide sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.